Kembali lagi bersama saya Arni Septiani dengan NIM 4251805. Nah, di video kali ini saya akan mereview sedikit mengenai materi routing konsep. Ada 4 pertanyaan yang akan saya coba jawab di video ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sebuah router meneruskan paket data dalam jaringan? Jadi, router akan meneruskan paket data dalam jaringan itu melalui beberapa tahap, yaitu pertama, frame data link dengan paket IP yang telah dienkapsulasi tiba pada ingress interface. Nah, selanjutnya router akan memeriksa destination address pada paket header dan menyesuaikannya dengan routing table. Pada routing table tersebut, kemudian router akan mencari long match prefix sebagai tujuan dari paket tersebut. Selanjutnya, router akan mengenkapsulasi paket data frame dan meneruskannya keluar dari ingress interface. Nah, destination address dari paket tersebut dapat berupa perangkat langsung yang terhubung pada jaringan atau berupa next subrouter. Pada routing table tadi, apabila tidak ditemukan rute yang sesuai, maka paket tersebut akan dibuang. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sebuah router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di dalam jaringan? Jadi, router meneruskan paket data itu menggunakan routing. Nah, routing ini selalu didasarkan pada kecocokan terpanjang atau longest match prefix. Maksudnya adalah, routing akan selalu memilih netmask terpanjang dari prefix yang ada. Misalnya, terdapat paket dengan alamat tujuan 172.16.0.10. Dan di dalam tabel routing terdapat 3 alamat yang sesuai untuk paket tersebut, yaitu 172.16.0.0/12, 172.16.0.0/18, dan 172.16.0.0/26. Nah, yang akan dipilih oleh routing adalah 172.16.0.0/26. Kenapa? Karena alamat tersebut memiliki longest match prefix atau memiliki prefix terpanjang, yaitu /26. Pertanyaan ketiga, bagaimana struktur dari routing table dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah penerusan paket data? Nah, yang pertama adalah route source, menunjukkan bagaimana rute tersebut dipelajari. Nah, kemudian yang kedua, destination network, menunjukkan alamat remote network. Kemudian yang ketiga, administrative distance, menunjukkan tingkat kepercayaan dari source route. Nah, semakin rendah nilai yang diberikan, maka tingkat kepercayaannya akan semakin tinggi. Kemudian yang keempat, metrik, menunjukkan nilai yang ditetapkan untuk mencapai remote network. Nilai terendah menunjukkan nilai rute yang disukai. Kemudian yang kelima, next hook, menunjukkan alamat IP router berikutnya yang akan dilalui oleh paket. Kemudian yang keenam, route timestamp, menunjukkan berapa banyak waktu yang telah digunakan sejak rute dipelajari. Dan yang ketujuh adalah exit interface atau outgoing interface, yang menunjukkan egress interface yang akan dilalui paket keluar untuk mencapai final destination. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu perbandingan antara dynamic routing dengan static routing. Nah, perbandingannya dapat kita lihat pada beberapa hal. Yang pertama yaitu dari kompleksitas konfigurasi. Pada dynamic routing, dia tidak tergantung pada ukuran jaringan, sedangkan pada static routing akan meningkat seiring dengan perubahan jaringan. Nah, kemudian perbedaan yang kedua yaitu dari perubahan topologi. Pada dynamic routing, dia akan secara otomatis beradaptasi dengan perubahan topologi yang terjadi, sedangkan pada static routing, dia membutuhkan campur tangan dari administrator. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dari kemampuan sistem. Pada dynamic routing, dia itu dapat digunakan pada topologi yang sederhana hingga topologi yang kompleks. Sedangkan pada static routing, dia hanya dapat digunakan pada topologi jaringan yang sederhana. Kemudian perbedaan yang selanjutnya dari segi security, pada dynamic routing dia perlu dikonfigurasi terlebih dahulu, sedangkan pada static routing sudah merupakan bawaannya. Kemudian penggunaan sumber daya, pada dynamic routing dia membutuhkan CPU, memori, dan link bandwidth, sedangkan pada static routing tidak membutuhkan sumber daya tambahan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu prediksibilitas jalur. Pada dynamic routing dia bergantung pada topologi dan protokol routing. Sedangkan pada static routing harus membutuhkan peran administrator secara eksplisit.